أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah di siang hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan satu kewajiban yang agung, yakni salat Jumat secara berjamaah. Pada kesempatan yang singkat ini khatib berwasiat terkhusus untuk khatib pribadi, umum jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya baik zahir ataupun batin. Juga takwa yang dapat menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berisikan bekal kebahagiaan dunia dan akhirat untuk seluruh manusia. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu keyakinan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa bil akhirati hum yuqinun. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah mengimani, meyakini akan adanya kehidupan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya manusia akan sampai pada satu saat, kepada satu waktu, berada dalam kesulitan, ketakutan yang sangat luar biasa, dihadapkan pada satu keadaan manusia dikumpulkan di dalam tempat yang lapang, di tempat yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Keadaan yang sangat mencekam. Dikhabarkan, diriwayatkan bahwasannya jarak antara manusia dan matahari begitu dekatnya sehingga manusia berada dalam kepanasan yang luar biasa. Ada di antara manusia yang dibanjiri dengan keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, bahkan tidak sedikit manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri disebabkan perbuatan dosa ketika di dunia dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada kehidupan akhirat. Ketika manusia dalam ketakutan, keadaan yang sangat mencekam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 7 golongan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan pada hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Wasyabun nasya fi ibadatillah, yang kedua pemuda yang tumbuh di dalam beribadah, senantiasa mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahaba fillah idza ijtama'a wa idza iftaraqa. 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala apabila dia bertemu dan berpisah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'ud. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid ketika dia berada di luar sehingga kembali ke dalam masjid. Wa rajulun da'at imra'atun, seorang laki-laki yang disukai dipanggil oleh seorang perempuan yang kaya, rupawan, punya kedudukan, kemudian dia katakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu. Yang terakhir ataupun yang ketujuh, yakni seseorang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya seolah-olah tangan kirinya pun tidak mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keterbatasan waktu, kesempatan siang yang mulia ini, khatib ingin sedikit fokus kepada poin yang kedua dan terakhir. Yang kedua adalah syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat ketika manusia dalam kesulitan yang sangat luar biasa, keadaan yang sangat mencekam, Allah Subhanahu wa taala memulihkan pemuda yang ketika di dunianya mengabdikan diri senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena masa muda adalah masa-masa di mana seseorang sangat sedikit sekali dan bahkan sulit sekali untuk menjalankan hal-hal yang positif, terutama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit para pemuda yang mengabdikan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Untuk mencapai derajat seorang pemuda yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang mudah. Perlu na'ajam mujahadah, kesungguhan, sehingga ibadah yang dilakukannya, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah, ibadah yang langsung hubungan dengan Allah, salat berjamaah, tilawah Al-Quran, ataupun ibadah yang ada keterkaitan dengan sesama manusia, maka perlu adanya keistiqomahan. Keistiqomahan tersebut tidak akan datang begitu saja. Harus adanya mujahadah, kesungguhan yang luar biasa. Maka di sini perlu adanya sinergi, perlu adanya 2 hal. Pertama, kesungguhan, keinginan dari pemuda tersebut, dan kedua, peran penting daripada orang tua dan lingkungan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang khawatir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut
meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah fisik, lemah akal, bahkan lemah iman. Maka untuk menghindari itu semua, solusinya adalah falyattaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suri teladan, jadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, terutama generasi yang dekat kepada kita, yakni generasi muda. Wal yaqulu qawlan sadida, ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Jadi contoh baik di dalam perilaku ataupun di dalam ucapan. Cara yang kedua adalah libatkan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita di dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Libatkan di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Maka fa insyaallah generasi-generasi kita yang akan menjadi generasi berikut setelah kita, yang akan memakmurkan masjid, yang akan senantiasa tilawah Al-Quran, yang akan senantiasa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya baik di dunia ataupun di akhirat kelak, maka perlunya ada contoh dan bimbingan daripada orang tua. Libatkan mereka di dalam hal-hal kebaikan sehingga mereka capek untuk melaksanakan keburukan-keburukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian kewajiban kita sebagai orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua ataupun yang terakhir yang menjadi titik berat ataupun sedikit fokus di dalam khutbah yang singkat siang hari ini, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Seseorang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya bersedekah dengan ikhfa, dengan samar. Terkhusus ketika kita berimpak, menafkahkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan salah satu ciri daripada orang yang beriman bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 261 Allah firmankan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terkhusus jamaah Masjid At-Taqwa ini, Allah berikan jalan, cara untuk berimpak sebaik-baiknya impak fisabilillah melalui pembangunan masjid. Maka ketika seseorang mengimpakkan hartanya di jalan Allah, maka kata Allah, seperti halnya seorang yang menanamkan satu biji kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Di dalam 7 tangkai tersebut ada 10 butir. Artinya setiap kebaikan yang diimpakkan satu, Allah Subhanahu wa taala balas dengan 700 kebaikan. Bahkan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, di dalam riwayat yang lain dijelaskan, walau mithla bu'udah, walaupun sebesar telur, walaupun sebesar kandang burung, burungnya burung pipit, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imbalannya banallahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Mudah-mudahan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala melalui khutbah yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bagian daripada 7 golongan yang kelak akan mendapat naungan pada hari kiamat dikala manusia di dalam kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum thumma aqimis shalah.